podcast by Awal Dari. Halo kawan awal, selamat datang di Awal Talk, sebuah podcast by Awal Dari, layanan psikologis yang membantu kamu untuk mencapai kesehatan mental dan relasi yang lebih baik dengan diri sendiri dan juga orang-orang di sekitar. Saya Stevina dan hari ini saya ditemenin oleh Shannon. Silakan Shannon, boleh perkenalin diri dulu. Halo kawan awal, aku dengan Shannon, psikolog dari Awal Dari. Oke, selain di psikolog Awal Dari, Shannon kesibukannya sehari-hari ngapain aja? Ya sebenarnya lebih ke banyak praktek ya, terus sebenarnya juga sebagai asesor. Kalau misalnya ada rekrutmen perusahaan gitu. Oke, jadi konteksnya adalah di ruang konseling sebagai psikolog tapi juga sebagai asesor untuk rekrutmen gitu ya. Betul. Oke, keren banget nih Shannon. Nah, Shannon, sebelum kita mulai dengan podcast hari ini yang aku yakin banget kawan awal juga udah bertanya-tanya nih hari ini bakal ngomongin apa gitu ya. Aku mau cerita sedikit gitu ya. Nanti mungkin silahkan Shannon boleh menanggapi. Jadi gini, ada banyak momen dalam hidup aku di mana aku tuh ngerasa aku nggak layak gitu untuk menerima apresiasi atau pujian gitu, pujian dari orang-orang di sekitar aku, atau bahkan mungkin bukan cuma pujian sih. Jadi ketika aku diberikan tanggung jawab sesuatu, peran sesuatu yang menurut aku kayak bukan menurut aku, maksudnya dianggap mungkin sebenarnya keren nih gitu ya. Tapi aku ngerasa sebenarnya kayak masa sih gue bisa gitu ya. Kayak gitu. Jadi contohnya mungkin kayak ketika aku dikasih kepercayaan untuk handle pekerjaan sebagai manajer gitu misalkan ya. Aku tuh ngerasa kayak emang gue bisa ya? Apa mungkin ini mah kurang orang aja kali gitu. Jadi kayak akhirnya gue nih yang diminta gitu kan. Atau kayak mungkin mungkin karena faktor kedekatan personal aja, makanya aku diajak di kerjaan-kerjaan tertentu gitu, dikasih kepercayaan tertentu. Atau mungkin yang sekarang belakangan ini tuh kayak misalkan kalau misalkan aku punya anak gitu kan ya, anak aku nih dipuji nih sama orang lain lah, ada yang memuji kayak anaknya lucu ya, dia sopan, atau misalkan anaknya lucu ya, umur segini kok udah ngerti banyak ya gitu. Yang mana kan sebenarnya itu sedikit banyak pengaruh dari pengasuhan juga sebenarnya gitu. Tapi kayak aku suka kayak kalau dipuji kayak gitu tuh bingung gitu loh menanggapinya. Kayak satu sisi takut dianggap kayak sombong pasti ada lah gitu kan. Tapi juga ada kayak perasaan yang kayak enggak lah, mungkin emang dia bawaannya kayak gitu. Atau mungkin ya kayak tadi tuh kayak kalau misalkan dipuji yang sifatnya ke aku sendiri, aku kadang-kadang suka kayak lihatnya tuh ke faktor-faktor eksternal. Kayak tadi misalkan kayak mungkin karena emang kita kenal deket aja kali, makanya dikasih nih kepercayaan ini. Padahal kayaknya gue gak bagus-bagus amat deh gitu. Padahal kayaknya sebenarnya banyak deh yang lebih oke dari gue gitu. Tapi ketika gue akhirnya dikasih kepercayaan ini, mungkin karena faktor hoki aja gitu. Jadi kayak mencari pembenaran terhadap pencapaian pribadi gitu loh. Karena ngerasa kayak nggak layak atau nggak pantas, atau bahkan kayak ya intinya nggak ngerasa nyaman aja dengan pujian itu, dengan apresiasi yang diberikan oleh orang lain. Kayak nggak pede juga gitu Iya. Kayak sebenarnya tuh kayak yang maksudnya kayak dalam proses melakukannya, mengerjakannya tuh kayak adalah ngerasa yang kurang oke-nya, ngerasa yang kayak banyak kurangnya gitu loh. Tapi kayak ketika dikasih apresiasi tuh makanya jadi yang kayak ini orang tulus gak sih mujinya? Apa misalkan cuman cari muka doang misalkan gitu ya? Atau misalkan kayak mungkin ya pokoknya merasa nggak pantas lah gitu. Iya. Sebenarnya kalau kayak gitu ya, kadang tuh ada, kalau kita ngomongin di Indonesia, kadang tuh memang kita berhadapan dengan orang-orang yang kalau secara tampilannya tuh bawaannya kayak gitu. Kayak kalau dipuji kita enggak, kayaknya karena ini aja nih, kayaknya karena itu aja. Sebenarnya kan kadang kita tuh juga dididik ya, kayak dari kita kecil kita kan sebenarnya dididik kayak nggak boleh sombong. Kayak kalau kita dipuji terus kita bilang iya that's me congkak. Gitu. Betul. Bener, jatuhnya congkak. Iya. Jadinya kan kayak kita otomatis auto reserve gitu kan, kayak enggak itu, sehingga mungkin dari kita kecil kita juga mempelajari perilaku itu. Jadi itu sebenarnya dipelajari. Iya. Tapi sebenarnya memang ada beberapa orang yang disebabkan oleh memang pada dasarnya dia nggak percaya diri. Jadi dia tuh merasa bahwa
karena kan kadang kalau kita menanggapi sesuatu ada beberapa situasi yang kadang di mulut doang. Jadi kayak kita sekedar misalnya kayak kamu nih tadi dipuji anaknya lucu ya atau anaknya pintar ya, ini anak udah banyak ngomongnya. Ada yang kayak mungkin dalam beberapa situasi cuman bilang enggak itu, tapi di mulut doang, tidak yang sampai diinternalisasi. Tapi ada beberapa orang yang akhirnya tuh menginternalisasi dan benar-benar menyadari bahwa dia tuh tidak kompeten untuk hal yang diberikan ke dia. Iya, kalau di aku tuh malah jadi kayak contohnya di kerjaan tadi gitu ya, misalkan aku jadi kayak mempertanyakan kayak kenapa ya gue dikasih peran ini gitu, kayak apa ya sebenarnya yang tapi bukan konteksnya mau sombong ya, karena emang benar-benar kayak yang iya kenapa ya gue dikasih kerjaan kayak gini, dipikir-pikir kayak ini kadang-kadang di luar areas of expertise gue juga kadang-kadang misalkan gitu ya, jadi aku tuh suka mikir kayak gitu juga sih. Jadi emang ya tadi ya mungkin sampai menginternalisasi betul, dan bahkan kadang-kadang sampai mikir juga gitu kayak harusnya ini gimana sih menanggapinya ketika ada pujian gitu. Nah jadi tuh kalau di psikologi sebenarnya ada satu istilah yang namanya imposter syndrome. Nah ini tuh mungkin sebenarnya di sosial media juga udah banyak ya dibahas terkait dengan imposter syndrome ini. Tapi mungkin kita coba bahas lebih lanjut sebenarnya ini tuh apa. Jadi imposter syndrome ini tuh biasanya terjadi ketika orang itu merasa tidak layak, kayak yang tadi Vina bilang gitu. Dia merasa tidak layak, tidak pantas untuk mendapatkan pencapaian-pencapaian atau mendapatkan apresiasi atas hasil yang udah dia upayakan. Jadi dia cenderung menyalahkan faktor eksternal tadi. Jadi tidak mengapresiasi upaya-upaya yang sebenarnya udah dilakuin untuk mencapai hasil itu. Gitu. Itu biasa terjadi tuh satu sindrom itu. Gitu. Apa tadi pertanyaannya? Iya, jadi tuh sebenarnya tuh memang sebenarnya buat orang-orang yang punya imposter syndrome tadi itu gitu ya, sebenarnya apa sih yang terjadi di kehidupan mereka gitu. Maksudnya tadi kan Shannon sempat mention bahwa ini tuh bisa jadi dipelajari di sepanjang kehidupan mereka gitu ya, bahwa ya tadi pemikiran-pemikiran bahwa itu tidak layak, pemikiran-pemikiran bahwa nggak pantas, ya mungkin ada kadang-kadang perasaan nggak berharga, atau bahkan tadi mencari faktor-faktor di luar dirinya yang sebenarnya kayak kadang-kadang tuh ada banget aku ngerasa kayak misalkan ketika orang ngasih aku kepercayaan atau mungkin waktu sekolah gitu ya, misalkan dikasih nilai bagus, itu tuh kadang-kadang bahkan mikirnya kayak dia kasihan aja kali ya sama gue gitu loh, padahal ya kan ya nggak mungkin gitu. Maksudnya ketika orang memberikan nilai atau apa yang sifatnya itu sangat-sangat objektif kan mereka pasti punya kriteria penilaiannya. Cuman mungkin aku sendiri yang nggak tahu gitu, nggak mengakui dan nggak tahu kalau bahwa sebenarnya ada loh hal-hal positif dari diri aku yang orang lain bisa lihat gitu. Nah apa sih sebenarnya yang terjadi gitu kalau dibilang proses belajar, apa yang dipelajari sebenarnya? Nah sebenarnya kita mungkin bagi dua dulu. Ada beberapa orang yang tadi yang menginternalisasi, ada yang enggak. Nah kalau untuk orang-orang yang benar-benar menginternalisasi itu tuh biasanya mereka itu pandangannya adalah mereka hitam putih gitu. Jadi merasa kalau ketika dia tidak mencapai targetnya dia, artinya dia gagal. Jadi sehingga ketika dia mencapai sesuatu dan mendapatkan apresiasi itu, dia tidak memandang bahwa itu dia berhasil, karena itu tuh hasilnya sebenarnya dia tuh masih melihat celahnya. Berarti gitu. Perfeksionis. Ada standar yang, jadi maksudnya misalkan kayak menurut dia tuh itu belum perfect enough nih gitu. Tapi padahal sebenarnya orang lain ngelihatnya itu udah cukup. Gitu. Jadi dia nggak pernah merasa cukup. Nah sehingga ketika jadi dia tuh punya ada dua sisi nih di dalam dia. Ada satu istilah namanya atribusi. Jadi atribusi ini bagaimana cara kita tuh menilai sesuatu. Antara kita menyalahkannya, maksudnya melihat bahwa hal ini disebabkan oleh diri kita, itu internal, atau hal ini disebabkan oleh luar, faktor eksternal gitu. Nah, jadi kalau misalnya orang yang terjadi imposter syndrome ini, biasanya mereka ketika menghadapi sesuatu, misalnya dia mendapatkan kegagalan gitu, dia akan menyalahkan dirinya sendiri, gitu. Jadi, tapi ketika dia berhasil mendapatkan sesuatu, justru dia malah menyalahkan lingkungannya. Kayak enggak lah, ini tuh cuman karena
keberuntungan. Ini tuh cuman karena faktor orang lain, karena kenal jadi dikasih gitu. Sedangkan ketika gagal dia bukan kayak menyalahkan kalau enggak lah ini karena kebetulan aja jadi dia gagal. Ini karena kebetulan memang karena misalnya ternyata orang-orang kayaknya nggak ngerti apa yang gue sampaikan gitu. Tapi lebih ke wah kayaknya gue emang kurang aja nih. Wah kayaknya gue memang maksudnya kayak bener-bener nggak bisa memenuhi target yang diberikan gitu, sehingga kayak gue nggak bisa achieve si target ini, jadi gue gagal gitu. Jadi dia tuh kayak dia melihat satu sisi tuh kayak double standard. Dan ada tadi ya minimization and maximization namanya kalau nggak salah ya. Jadi kayak untuk hal-hal yang negatif kita besar-besarkan, negatif dari diri kita ya, maksudnya kita lihat itu sebagai sesuatu yang besar banget. Sementara kelebihan kita tuh kita kayak lihatnya pakai teropong yang ujungnya kecil gitu. Jadi kayak enggak lah, itu bukan kelebihan kok, kan semua orang bisa melakukannya gitu ya berarti yang terjadi. Nah ketika itu terjadi di orang-orang tadi, dan mungkin sebenarnya menurut aku mungkin banyak orang yang ngalamin sih, nggak tentu mungkin dengan skala yang atau intensitas yang berbeda-beda gitu ya. Artinya ada yang mungkin kayak gitu tuh berpola banget dan selalu terjadi. Sementara ada yang mungkin lebih minim gitu. Tapi gimana sih caranya kita ngeh atau kita sadar bahwa ini tuh pemikiran kita yang keliru nih sebenarnya gitu. Sebenarnya kalau kayak gini kadang tuh untuk kita ngeh ya, kita tuh benar-benar perlu stop dulu, ambil jeda. Ketika misalnya kita habis mendapatkan sesuatu, kita berhasil, orang lain tuh memuji. Coba untuk berhenti dulu deh. Kita kan pasti auto ya, kayak kita tuh kalau kita mikir sebenarnya kita ketika kita punya pemikiran itu kita tuh otomatis aja enggak lah cuman kayak gini, dan kita tuh mengulang itu ke diri kita sendiri. Nah coba untuk ketika kita menyadari kita udah mengulang pemikiran itu dan sebenarnya kita mendapat banyak pujian, coba deh untuk stop dan ambil break sebentar untuk akhirnya melihat secara objektif. Nah tapi gimana kalau misalnya kita tuh udah sangat sangat punya tuntutan tinggi ya, jadinya kita mungkin tidak benar-benar bisa melihat secara clear kalau pencapaian kita ini udah oke gitu. Coba untuk kita membayangkan ketika kita itu punya satu teman yang misalnya mencapai hal ini, ya mau bilang apa sih gitu. Kamu tuh akan melihat ini sebagai emang hal yang baik, atau sebenarnya kamu tuh tetap sama melihat enggak, ini tuh nggak sempurna, ini tuh nggak sesuai target gitu. Nah ketika kita membayangkan ini sebagai teman atau sahabat gitu, otomatis kan kita kan nggak mungkin berperilaku kayak gitu ya sama teman atau sahabat kita. Kita pasti akan ya selamat ya, kamu hebat juga loh. Nah itu yang sebenarnya perlu akhirnya dilatih gitu, karena ketika kita akhirnya memilih buat mengkritik diri kita ya, itu kan sebenarnya salah satu bentuk self kritik juga gitu. Ketika misalnya akhirnya kita udah berusaha, kita udah mengupayakan berhasil capai target, tapi kita nggak melihat itu, kita nggak menilai apa yang udah proses kita gitu, cuman ngelihat hasilnya aja, yang sebenarnya hasilnya oke juga kok gitu, dan dapat validasi dari lingkungan eksternal pula gitu. Tapi coba deh untuk akhirnya pelan-pelan melihat itu sebagai bagaimana kalau misalnya orang itu pengalaman ini tuh dicapai oleh orang terdekat gitu. Jadi kita juga jadi lebih bisa objektif dan akhirnya kembali merefleksikan proses kita tadi gitu. Tadi kita udah ngapain aja sih emangnya, hal-hal apa sih yang akhirnya sebenarnya kita coba lakukan, usaha apa misalnya ya udah sampai lembur-lembur juga nih. Itu kan sebenarnya salah satu hal yang bisa diapresiasi juga ya. Itu kan usaha yang akhirnya kita kerahkan gitu. Nah itu kan tadi berarti pause dan bernafas dan stop sebentar buat refleksi. Itu kan penting banget dan biasanya perlu kita lakukan di ruang private ya, maksudnya ketika kita lagi sendirian, ketika lagi ya mungkin mandi atau sambil makan sambil mikir gitu ya. Tapi sebenarnya cara ngerespon, maksudnya ketika ada orang yang memberikan pujian ke kita misalkan gitu ya, apa sih sebaiknya yang kita sampaikan ya responnya gitu, supaya nggak akhirnya kita terkesan sombong, karena kan pasti ketakutannya tadi itu ya, takut gimana nih terasa kayak sombong atau congkak gitu ya. Tapi juga nggak yang kita meminimalisir diri kita gitu. Baiknya kayak gimana tuh, Shannon? Sebenarnya kan ketika kita dapat apresiasi, respon yang
apa ya, yang sebenarnya, yang normalnya ya, itu kan ada perasaan senang ya, ada perasaan senang. Nah, pada orang-orang imposter syndrome ini, mereka tuh mungkin di satu sisi menyadari kesenangan ini, tapi langsung otomatis bener di kayak gitu. nggak boleh, nggak boleh gitu. nih senang gitu, kayak nggak boleh congkak. Nah, sebenarnya kan respon congkak tuh kayak gimana sih yang di persepsi kita masing-masing kan berbeda. Nah, sebenarnya sekedar untuk say thank you aja, thank you ya gitu. Bener. Itu udah cukup kok gitu, tanpa kita harus bilang, oh iya itu gue, thank you banget ya, gue hebat banget kayak gitu. Nggak kayak gitu. Itu kan jelas mungkin ada sisi dimana kesombongannya terlontarkan, walaupun sebenarnya kalau sama teman deket ya nggak apa-apa juga untuk kita akhirnya kayak gitu kan. Nah, ya itu sih sebenarnya, say thank you aja kalau kita bingung, udah bilang aja thank you aja gitu, thank you titik gitu. Itu udah oke ya? gitu. Iya, maksudnya tuh kayak kadang-kadang nggak langsung kepikiran bahwa thank you gitu. Susah buat orang-orang yang punya imposter syndrome tadi itu susah untuk sekedar cuman oh iya thank you begitu dibilang, dikasih pujian itu tuh bukan sesuatu yang seotomatis itu gitu. Kadang-kadang tuh kayak yang untuk mendapatkan pujian dari orang kan kadang-kadang kita nggak ada waktu yang kita nggak expect gitu loh, maksudnya pas ketemu gue akan dipuji nih gitu kan. Jadi ketika dipuji tuh kayak ada saltingnya gitu, ada yang kayak gue harus bertingkah seperti apa ya, merespon seperti apa ya gitu. Dan sebenarnya ketika mau nyebut thank you aja tuh kayak nyangkut nggak sih di sini gitu. Itu tuh bukan di kayak, lidah. Iya gitu. bener. Dan jadi kayak harus mikir banget ini situasi kayak gini tuh apa ya kata-katanya gitu sih. Iya, jadi kayak sebenarnya mungkin apa yang kita ucap sebenarnya kan mungkin di awal-awal memang agak-agak susah ya, agak-agak kayak tidak terbiasa. Dan pasti di awal-awal untuk kita langsung ngerespon thank you titik itu juga susah gitu. Pasti kayak agak-agak aduh nggak nyaman. Tapi coba deh dibiasain ketika menerima pujian, biasain untuk akhirnya ngomong thank you aja dulu gitu. Setelah sekian lama dan kita udah berulang-ulang, lama-lama kita akan lebih nyaman juga kok gitu. Tapi tentunya ya jangan lupa disertai ya karena ada perasaan tidak nyaman ya kita juga perlu untuk akhirnya merefleksikan gitu. Karena kadang-kadang malah kalau kita menjawab dengan embel-embel yang lain, malah kadang-kadang nggak tepat juga ya Shannon ya. Iya mungkin ya ada beberapa orang yang jadinya ngerasa apa nih gitu, atau enggak orang jadi notice, oh nih orang salting nih dipuji gitu. Iya, atau malah jadi beneran terlihat congkak karena responnya kok kayaknya jadinya nggak pas. Bisa gitu juga. Ya. Jadi sebenarnya cukup dengan thank you aja kok, itu udah respon yang wajar, yang normal gitu ya. Nah, Shannon, di sosial media sekarang dengan banyaknya tren-tren kata-kata yang digunakan gitu ya. Nah, kita tuh sering mendengar yang namanya self sabotage. Yes. Nah, itu sebenarnya apa sih Shannon self sabotage itu, dan apakah si self sabotage ini berkaitan atau bahkan sama dengan si imposter syndrome? Oke. Nah, self sabotage ini tuh pada dasarnya gimana akhirnya kita mencoba untuk merusak apa yang sebenarnya kita udah upayakan. Jadi misalnya kayak gini, kan konsepnya menyabotase ya. Jadi sebenarnya misalnya kita dapat satu pekerjaan, kita ditawarkan satu posisi yang kayaknya cukup strategis lah, cukup strategis gitu. Kita tuh mencoba untuk akhirnya misalkan ya udah deh kerjain asal-asalan aja atau seadanya atau kerjain last minute aja deh, karena misalnya kita tahu bahwa kayaknya kita nggak capable untuk mengerjakan itu. Jadi dasarnya sama-sama nggak percaya diri. Iya betul. Nah tapi sebenarnya imposter syndrome ini tuh lebih ke pemikiran. Self sabotage itu lebih ke yang ditunjukkan perilakunya. Gitu. Jadi sebenarnya ya mungkin ketika kita memang memiliki pemikiran-pemikiran yang dialami oleh imposter syndrome, ya sangat mungkin akhirnya kita menunjukkan perilaku itu. Tapi sebenarnya kalau imposter syndrome itu perilakunya antara dua sih. Jadi dia tuh antara di over prepared, atau dia self sabotage tadi gitu. Boleh nggak biar mungkin kawan awal juga lebih clear gitu ya, perbedaannya atau bentuk-bentuk nyatanya seperti apa. Nah, kalau yang over prepared tuh misalkan kayak gimana dan tujuannya apa gitu ya, maksudnya dalam kaitannya si imposter syndrome itu. Nah, kalau yang over prepared itu dia tuh jadi kerjanya tuh bener-bener
berlebihan sekali. Jadi ketika misalnya ada satu kerjaan yang harus dia atau satu project yang dia harus selesaikan gitu, durasinya 1 minggu. Nah dalam 1 minggu ini dia bisa sampai lupa makan, lembur terus, istirahatnya kurang, dan tidak melakukan hal lain selain pekerjaan itu. Jadi benar-benar dia merasa kalau ya gue harus memanfaatkan waktu sebanyak-banyaknya supaya ini sempurna, gitu, supaya gue tidak miss sama hal kesalahan-kesalahan lain gitu. Nah sedangkan kalau self sabotage ini dia kayak misalnya melakukan sikap-sikap yang kayak nunda. Pokoknya yang menghalangi, yang menghalangi dia untuk mendapatkan hasil yang sebenarnya dia mau. Dia mampu. Yes. Oke. Tujuannya apa tuh Nan? Masing-masing maksudnya kayak tadi mungkin sebenarnya Shannon udah sempat bilang sih ya, maksudnya kalau kayak yang over prepared kan akhirnya jadi mencari kesempurnaan banget gitu ya, akhirnya perfeksionis banget. Sementara kalau yang self sabotage itu akhirnya tadi kayak mungkin menunda, nunggu sampai detik-detik terakhir baru mengerjakan gitu ya. Tujuannya apa sih? Maksudnya apa yang pengen berusaha masing-masing orang ini tuh lakukan, sampaikan gitu. Sebenarnya kalau dari tujuannya tuh lebih ke dia menghindari. Karena misalnya dia tuh tahu kalau ketika misalnya dia tahu kalau misalnya hasilnya nggak sempurna, dia tuh bisa menyalahkan. Ya karena gue emang nggak terlalu niat ngerjainnya. Jadi dia udah ready gitu loh, udah pasang benteng supaya dia bisa menjadikan itu sebagai alasan kalau memang hasilnya nggak sempurna. Karena kan pada dasarnya dia udah menyiapkan dulu nih, kayak udah bersiap-siap supaya hasilnya tidak sempurna. Walaupun nggak sadar ya mungkin. Iya benar. Ini tuh hal yang kadang nggak sadar dilakukan. Dia udah siap-siap supaya kalau misalnya, karena dia menghindari kalau dia berusaha keras nanti hasilnya nggak sempurna, nggak oke. Dia gitu. Maksudnya gini, karena dia takut tidak mencapai si kesempurnaan itu. Karena dia kayak ya mungkin sebenarnya kadang-kadang bukan menundanya tuh bukan santai-santai ya. Mungkin sebenarnya tetap cemas. Iya. Gitu. Tapi maksudnya kayak yaudah deh nanti dulu, mikirin dulu, berusaha untuk mencapai kesempurnaan itu mungkin di kepala gitu. Jadinya ya itu kayak karena dia tahu kalau misalnya dia berusaha, jadi pada dasarnya ngindarin usahanya. Kalau dia berusaha tapi nanti hasilnya nggak sesuai ekspektasi dia, kan dia akan kecewa. Dia akan menyalahkan diri dia. Ya udah sekalian aja gue tunda nih pekerjaan, gue kerjanya ogah-ogahan, atau kayak misalnya ya udahlah males-malesan aja, maksudnya benar-benar kayak nggak set target yang sesuai yang sebenarnya dia inginkan gitu. Nah tapi bedanya apa tuh antara yang tadi mungkin kita lihat ada prokrastinasi, menunda gitu ya, sama yang benar-benar emang orangnya males aja gitu, ada nggak sih bedanya Nan? Nah kalau orang yang males, mungkin bahasanya bukan males aja ya, tapi bisa aja kayak kurang termotivasi. Benar mungkin kurang termotivasi. Nah kalau orang-orang yang kurang termotivasi ini biasanya tuh cukup konsisten lah perilakunya, kayak dia tuh punya prioritas lain, misalnya ya dia emang malas di kerjaan tapi ya karena dia sukanya main game aja. Gitu, sukanya ada prioritas lain dan memang gak berniat buat mencapai sesuatu. Sedangkan kalau orang-orang yang self sabotage tadi itu tuh sebenarnya dia punya intensinya, jadi dia punya keinginannya untuk mencapai itu, tapi karena dia tahu kayaknya dia nggak sanggup deh, ya udah dia cari-cari aja. Iya, dia cari-cari aja, dia acak-acak aja gitu. Ini proses yang akan dia lalui gitu. Karena sebenarnya tujuannya tadi untuk mencari pembenaran juga ya, maksudnya kayak alasan-alasan yang ya udah gitu, bisa menjelaskan ketika nanti pada akhir yang kesempurnaan itu tidak bisa dia capai gitu. Nah selain tadi ya mungkin yang Shannon sampaikan itu, ada nggak sih ciri-ciri atau karakteristik lain dari orang-orang yang punya kebiasaan self sabotage ini gitu? Kalau ciri-ciri sih sebenarnya overall tuh yang kayak gitu ya, yang memang dia tuh cenderung menghindari pekerjaan, pokoknya menghindari prosesnya yang akan dia lakuin. Tapi kalau dari imposter syndrome sendiri itu tuh sebenarnya memang karakteristiknya tuh macam-macam banget. Ada yang dia tuh yang tadi kan pertama kan yang kita bahas dari tadi tuh perfeksionis. Dia benar-benar mau hasil pekerjaan sempurna. Kalau ternyata nggak sempurna, ya dia merasa itu gagal. Salah cuma 0,1% aja, itu dia merasa gue gagal gitu. Memang gue nggak pantas. Nah, terus ada juga yang dia merasa harus
mampu mengerjakan semuanya. Dia ngerasa dia harus, ketika dia mendapatkan pekerjaan A, pekerjaan B, dia harus expert lah di itu. Walaupun itu tugasnya tuh tugas baru yang sebenarnya wajar kalau kalau dia nggak bisa langsung mencapai kesempurnaan. Betul gitu. Itu yang kayak gitu. Atau bisa juga yang dia merasa dia harus terlahir pintar. Jadi yang kayak gue harus tahu semua hal. Kalau misalnya dalam conversation kayak gini, gue nggak bisa jawab atau gue nggak bisa menjelaskan, dia merasa kayak ya gue nggak pintar gitu. Jadi dia merasa harus jadi istilahnya tuh natural genius. Gitu, harus the best jadi of the best. Iya gitu, yang emang terlahir brojol langsung pintar gitu. Baik. Nah, terus ada juga yang mungkin superhuman. Jadi yang kayak dia harus bisa jalanin semua role. Jadi kayak biasa ini tuh terjadi di ibu-ibu bekerja. Dia harus di kantor, dia harus bisa, dia manajer, dia harus bisa mimpin project, dia mimpin staffnya. Pulang ke rumah dia harus jadi istri yang semuanya dia bisa beberes rumah, masak, nyiapin anaknya makan, bekal suami. Terus juga dia ngajarin anaknya, siapin PR. Terus dia sebagai anak dia harus bisa support juga orang tuanya kalau misalnya dia punya tanggungan itu gitu. Jadi dia ngerasa itu semua harus dia kerjakan gitu. Padahal kan pada dasarnya setiap orang tuh punya kapasitas masing-masing ya untuk akhirnya menjalani peran-perannya, dan harus ada proporsinya untuk akhirnya kita menentukan kira-kira kita tuh mau oke-nya di yang mana sih, kita prioritasnya apa sih gitu. Berat ya Nan ya? Lumayan. Maksudnya ngebayanginnya kayak susah banget gitu untuk bisa mencapai kesempurnaan itu, dan untuk seseorang yang punya standar begitu tinggi kayaknya hidupnya capek ya. Capek banget, dan kadang tuh akhirnya orang frustrasi sendiri sebenarnya gitu dengan situasinya, karena dia merasa dia harus jalanin semuanya, tapi dia juga ngerasa apa yang dia usahakan tuh nggak sesuai dengan targetnya dia. Jadi kan secara fisik capek, mental pun juga capek gitu. Jadi sebenarnya kenapa gitu ya orang bisa sampai tadi tuh punya standar yang begitu tinggi, nggak pernah ngerasa cukup gitu ya, nggak pernah ngerasa puas dengan hasil kerjanya sendiri. Apa sih sebenarnya yang bisa membuat dia kayak gitu ya? Kalau misalkan tadi di awal saya sempat mention ini faktor belajar gitu ya, proses belajar. Berarti apa tuh yang menyebabkan dia sampai akhirnya bisa mempelajari kayak gitu? Nah, kalau kayak proses belajar ini kan berarti kita harus narik nih ke proses-proses dulu gitu. Ketika misalnya dia dari kecil pola asuhnya tuh seperti apa, bagaimana dia diajarkan untuk akhirnya dia bersaing ya dengan orang-orang di sekitarnya. Kayak kan ada orang tua yang mungkin prioritasnya tuh ya nggak apa-apa lah, yang penting anak gue cukup aja ya, bisa ngikutin sekolah aja tuh udah cukup, bisa akhirnya lulus SD, SMP, SMA, kuliah ya udah secukupnya aja. Tapi ada orang tua yang merasa lulus tuh belum cukup. Kalau belum A tuh kayaknya nggak oke. Atau misalnya IPK belum 4 tuh nggak sempurna nih orang gitu. Otomatis kan dengan adanya tuntutan-tuntutan dari orang tua yang seperti itu, dia jadi merasa bahwa kalau dia belum 100, ya dia nggak sempurna gitu. Jadi seeking itunya sih, berusaha mencari pengakuannya itu untuk akhirnya jadinya dia kayak gitu. Walaupun akhirnya ketika masuk ke ruang kerja atau masuk ke lingkungan sosial dia dapat validasi, karena dia tidak terbiasa untuk mendapat validasi itu, dia merasa kayak nggak nyaman gitu. Kayak ganjel nih ini tuh hal yang sebenarnya perasaan tidak familiar untuk dia gitu. Jadi saking mungkin dia tadi ada cravingnya, ada mencarinya, tapi ketika mendapatkan tuh jadi asing buat dia gitu ya. Jadi nggak tahu juga gimana dia meresponnya dengan tepat gitu ya, benar nggak sih? Nah cuman dan kalau misalkan ini mungkin sedikit studi kasus gitu ya. Jadi sebagai orang tua gitu ya, kita kan pasti sebenarnya pengen anak kita itu mencapai potensi yang terbaik. Jadi kadang ya sebagai orang tua kita agak mendorong juga nih, agak ambisius juga nih dalam tanda kutip gitu ya. Maksudnya tujuannya adalah baik, tujuannya adalah supaya dia bisa nyoba banyak hal, supaya dia bisa berusaha yang terbaik. Karena kadang-kadang mungkin kita sebagai orang tua ngelihat kayak ini masih bisa kok, gatel juga kan sebenarnya. Gitu. Jadi kita nggak, dan ditambah dengan sekarang ini kan ada yang bilang bahwa maksudnya jangan gampang atau semudah itu
bilang dikit-dikit tuh good job gitu ya maksudnya. Nah tapi kalau dari sisi kacamata psikolog sendiri atau dari sisi psikologi sendiri, harusnya seperti apa sih Nan supaya nggak pada akhirnya kita juga melahirkan generasi yang imposter syndrome ini gitu. Nah sebenarnya kalau kayak gitu, kalau tadi imposter syndrome ini kan umumnya terjadi karena perilaku orang tua yang kayaknya ngerasa nggak pernah cukup, nggak pernah cukup dengan berbagai hal yang sudah dilakukan sama anaknya. Ya sebenarnya tidak menyalahkan pihak orang tuanya juga, karena di satu sisi paham kayak prosesnya mereka itu kan dulu juga mungkin nggak mudah ya untuk mencapai apa yang dia sekarang, sehingga dia berharap anaknya tuh bisa lebih baik. Betul. Nah tapi kadang mungkin kalau di posisi sekarang kita juga perlu lihat sebenarnya anak ini tuh udah upayanya tuh gimana sih. Jadi kita tuh juga perlu mengajak anak akhirnya menghargai upaya yang dia udah lakukan. Memang nggak gampang untuk akhirnya bilang mengapresiasi good job untuk hal yang misalnya sebenarnya dia mungkin udah biasa lakuin atau udah apa ya, minimum lah gitu ya, bare minimumnya gitu. Nah tapi coba untuk lihat kayak hal yang kayaknya dia agak susah nih tapi akhirnya dia mau coba, itu kan sebenarnya satu hal yang kita juga perlu untuk apresiasi gitu. Dan mungkin sering-sering akhirnya ditanya juga ke anaknya kayak kamu ngerasanya gimana setelah kamu mencapai itu. Dia ngerasa biasa aja atau dia merasa ternyata upayanya dia ngerasa dia harusnya misalnya bisa lebih. Berarti kan memang mungkin dari si anak ini udah punya kesadaran untuk akhirnya mencapai lebih. Nah itu kan yang sebenarnya akhirnya kita bisa untuk apresiasi juga gitu. Jadi lebih ke mencoba untuk akhirnya komunikasinya dua arah juga sih, nggak benar-benar perspektifnya kacamata kita sebagai orang tua gitu. Memposisikan juga sebagai anak gitu ya, kayak apa sih yang udah diusahakan, apa yang udah dilakukan yang sebenarnya baik kok gitu ya. Ini tuh soalnya karena aku punya anak umur 3 tahun gitu ya. Dia tuh kalau pulang sekolah aku jemput, itu suka bilang, "Mami hari ini aku nggak good job." Aku nggak good job soalnya tadi aku salah jawabnya, atau aku nggak repeat. Dia bilang gitu, nggak repeat tuh jadi maksudnya kadang-kadang kan gurunya suka ngajarin vocabulary baru, harusnya dia nge-repeat, tapi dia nggak repeat gitu. Padahal pas aku tanya sama gurunya, sebenarnya kayak mau kok hari ini dia involve di kelas gitu. Jadi mungkin memang ada lah kesalahan-kesalahan atau ya tadi standarnya tuh nggak mencapai standar dia, dan akhirnya dia jadi frustrasi sendiri dan dia ngerasanya aku nggak good job gitu. Nah itu yang aku kayak sampai sekarang cukup struggling sih buat mendampingi dia supaya nggak kayak gitu. Gitu karena ya itulah susah-susahnya juga ya dalam mendampingi gitu. Oke, nah kalau misalkan ini terus terjadi si imposter syndrome ini, karena kan kadang-kadang kita nggak selalu sadar ya bahwa kita punya si imposter syndrome ini gitu, nggak selalu kita sadari gitu loh. Maksudnya apa yang bisa terjadi gitu Nan kalau misalkan si imposter syndrome ini kita alami dan tidak kita ubah gitu? Oke. Pada akhirnya tuh sebenarnya tanda-tanda yang paling awal itu adalah penurunan performa dimanapun. Maksudnya entah misalnya dia tuh bukan seorang kerja tapi misalnya dia seorang caregiver gitu, caregiver orang tuanya, dia merasa kayaknya dia belum perform nih. Itu kan juga ketika dia memaksakan diri juga kan akhirnya misalnya dia secara fisik capek, secara mental juga exhausted, terus juga akhirnya dia mungkin gak fokus, ada lupanya. Ya sama sebenarnya kalau di kondisi pekerjaan pun juga akan kayak gitu, dia akan mengalami penurunan performa. Nah penurunan performa ini ya banyak banget cirinya, salah satunya misalnya kayak gak fokus, terus banyak lupanya, terus kayaknya harusnya ngerjain apa jadinya ngerjain yang lain, yang kayak gitu. Nah itu sebenarnya tanda-tanda yang kayaknya kita udah perlu highlight deh, kayaknya ada sesuatu sebelum akhirnya menentukan apakah ini imposter syndrome nih atau enggak. Tapi kayaknya ketika mengalami hal itu, coba deh untuk akhirnya kayaknya ada yang salah deh sama diri gue gitu, sampai akhirnya ada terjadi nih penurunan performa gitu. Itu satu, itu sih sebenarnya yang kayaknya perlu disadari dulu, perlu dilihat dulu, terus juga impactnya, karena kalau misalnya dibiarin terus, kita tetap memaksain, ujung-ujungnya burnout benar gitu, karena tadi ya kita selalu memaksakan untuk menjadi the best di semua peran yang kita lagi jalanin gitu. Dan akhirnya kalau kayak gitu tuh impactnya adalah karena udah saking capeknya shutdown nih. Gitu malah kayak kita, jadi sekalian fail semuanya. Jadinya kayak bener-bener mungkin malas ngapa-ngapain, atau mungkin jadinya kena nih gejala fisik
masalah-masalah gejala fisik gitu, misalnya kayak sakit kepala, GERD, atau misalnya benar-benar penyakit-penyakit yang kayaknya secara psikologis tuh terjadi karena itu gitu. Nah, kalau misalkan tadi kan sebenarnya gini, sebenarnya kan ada bagusnya ya, dan kalau kita lihat gitu bahwa mereka yang punya standar tinggi ini kemungkinan mereka akan mengusahakan yang terbaik yang mereka bisa gitu, dan sebenarnya to some extent sebenarnya ada positifnya. Bisa jadi justru dia ya walaupun pada akhirnya kalau tidak ditangani dan akhirnya berdampak ke macam-macam tadi, penurunan performa itu satu hal, tapi kan sebenarnya sebelum menurun tuh pasti ada bagusnya performanya. Makanya mungkin orang-orang yang punya sifat perfeksionis ini atau punya imposter syndrome ini kadang malah sebenarnya ya performanya oke gitu ya. Tapi sebenarnya nih di dalam diri mereka sendiri, ketika mereka mencapai target yang mereka pengen gitu ya, apa yang mereka pengen, apa yang mereka anggap sudah sesuai dengan standar mereka gitu, kira-kira sebenarnya tuh mungkin nggak sih si imposter syndrome ini tuh bisa hilang gitu? Sebenarnya kalau bisa hilang tuh kayaknya bisa jadi, tapi bisa juga enggak. Karena biasanya tuh ini tuh terjadi tidak konsisten. Jadi biasanya terjadi tuh karena mereka baru dikasih tanggung jawab baru, atau baru menjalani peran baru, gitu. Jadi hal-hal yang bukan menjadi rutinitas ya, gitu. Biasanya mungkin kalau untuk hal-hal yang rutinitas dia akan biasa aja, karena dia udah tahu resikonya, dia udah tahu ekspektasinya kayak gimana. Tapi ketika misalnya ya namanya kerjaan, namanya menjalani hidup kan pasti ada yang meningkat kan gitu. Entah perannya bertambah, entah ada pekerjaan baru, entah kita akhirnya berpindah alih ke bidang tertentu. Itu kan semua ada berdinamika lah gitu, berproses lah gitu. Nah, sehingga itu biasanya akan terjadi di awal-awal proses itu tuh, gitu. Ketika tadi ekspektasi dari orang lain atau terhadap role-nya sendiri tuh nggak jelas. Jadi sebenarnya buat orang-orang yang punya imposter syndrome dan perfeksionis ini is very aku ngebayanginnya tuh bakal jadi sangat mengganggu dan capek banget ketika memang ekspektasi dari luar ke dia tuh nggak jelas ya sebenarnya. Enggak sih, tapi sebenarnya baik ekspektasi dari luar anggapnya jelas, itu pun dia tuh juga bisa aja punya ekspektasinya sendiri yang tidak jelas yang dia berikan ke dia gitu. Jadi misalnya dia merasa nih anggaplah psikolog deh gitu ya, anggaplah dia sebagai psikolog, dia menghadapi klien. Dia berharap misalnya klien ini terbantu dan ada perubahan perilaku gitu. Tapi kan sebenarnya kadang banyak hal di luar kontrol kita yang membuat klien itu misalnya tidak terjadi perubahan perilakunya gitu. Sehingga akhirnya ketika dia di hasil-hasil berikutnya terus dia ngerasa kok kayaknya kliennya nggak ada perubahan perilaku, dia jadi menyalahkan diri sendiri. Tapi kan sebenarnya di satu sisi itu adalah target yang sebenarnya dia berikan tuh bukan target ini tuh sangat-sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal yang sebenarnya dia juga perlu untuk melihat itu, jadi dia tidak menyalahkan dirinya sendiri. Terus itu satu contoh. Terus misalnya seorang ibu gitu, dia menjalani banyak peran. Kadang misalnya dia udah ngajarin anaknya sedemikian rupa, tapi kok nggak bisa-bisa. Nah tapi kan sebenarnya kadang bisa aja kita tuh berinteraksi sama mood anak, dimana bukan nggak bisa tapi moodnya lagi jelek. Sehingga kita merasa kok ini anak nggak bisa-bisa, tapi kita lupa untuk melihat bahwa kondisi mood anaknya mungkin lagi nggak oke gitu. Jadinya kita menyalahkan diri kita, kok kita kayaknya nggak becus ya ngajarinnya, kok kayaknya metode kita udah semuanya kita coba, kok kayaknya nggak bisa-bisa nih anak gitu. Akhirnya jadinya kita menyalahkan diri kita lagi gitu, apa kayaknya metodenya yang kita kurang eksplor ya, atau apa dan sebagainya gitu. Jadinya mungkin kita juga tuntutan itu tuh bukan hanya dari luar, tapi ya diberikan juga dari sendiri gitu. Dan itu justru malah kesannya mungkin sangat melelahkan gitu. Atau bahkan kadang-kadang yang mungkin dialami juga gitu ya, ekspektasi atau target yang diberikan dari orang, dari eksternal gitu ya, maksudnya dari eksternal tuh kadang bahkan sebenarnya nggak setinggi target atau ekspektasi yang kita tetapin sendiri. Jadi kadang-kadang tuh kita punya, nggak tau ya, kadang aku ngerasa kayak aku punya tuntutan to go an extra mile gitu, yang sebenarnya
mungkin buat kerjaan, buat orang lain itu tuh udah achieve gitu. Iya, Dengan usaha 70%, 80% yang kita lakukan tuh sebenarnya udah achieve kok gitu. Tapi karena it's not our 90 to 100% buat kita tahu kayak gue masih bisa kok sebenarnya gitu. Itu yang kadang bikin frustrasi sebenarnya. Iya, benar. Dan kadang tuh kita juga mengasumsikan orang lain tuh memberikan target itu. Jadi kayak kita merasa bahwa atasan kita nih kayaknya mengharapkan kita tuh bisa ini, bisa itu. Tapi padahal sebenarnya kalau kita ajak ngomong lagi, kita tanya, Pak, Bu, ini tuh sebenarnya ekspektasinya apa sih? Atau harusnya tuh kita bisa ngerjain sampai mana? Sebenarnya mungkin jauh dari standar kita pribadi gitu. Berarti tadi mengurangi asumsi dan juga bertanya gitu kan ya. Kalau misalkan memang kaitannya dengan tugas-tugas yang dengan eksternal, dengan orang lain, mungkin kita bisa bertanya nih sebenarnya harapannya tuh sampai mana sih gitu kan yang pengen dicapai. Sama kayak tadi insight yang muncul juga di aku pas Shannon cerita tuh, kayaknya buat orang-orang yang punya standar tinggi tadi, ekspektasi yang tinggi tadi gitu ya, kayaknya punya suatu target yang terkuantifikasi atau ada angkanya tuh jadi penting kayaknya ya, Nan ya. Betul sih. Jadinya kayak untuk buat mereka itu akan lebih bantu mereka untuk lebih objektif. Sebenarnya gitu. Cuman balik lagi ke individunya ya. Ada beberapa orang yang sebenarnya mungkin secara angka tuh kurang. Itu kalau mungkin yang imposter syndrome-nya udah cukup ekstrim ya. Gitu. Tapi memang sebenarnya angka itu akan membantu sih untuk ketika kita tuh juga lagi berproses sama klien, itu juga angka akan helpful banget gitu. Karena kita akan bantu untuk, ayo kamu coba ya lihat lagi ini secara angka tuh kayak gimana, secara checklist KPI kamu tercapai nggak, atau secara angka ini kamu udah di berapa persen gitu. Untuk visualize tadi. Iya, tapi kan balik lagi ketika menjalani peran-peran, kalau di kerjaan itu emang gampang. Kerjaan karena kan kuantifikasi banget gitu, tapi kan ketika menjalani role-role sosial lainnya kayak ibu, istri, suami, ayah gitu, itu kan mungkin nggak segampang itu ya untuk pakai angka gitu. Tapi memang kadang-kadang tuh soalnya ya itu tadi ekspektasi yang nggak jelas tuh lumayan bikin cemas sih. Terus kayak kalau nggak ada standarnya, kayak gue tuh udah achieve kalau gue udah apa ya gitu. Mungkin bukan selalu angka sih ya, maksudnya tapi lebih ke arah mungkin checklist gitu ya. Supaya kita bener-bener bisa menuangkan nih isi kepala yang amburadul tadi dengan segala macam peran yang kita jalanin dan semuanya mau yang the best of the best gitu kan. Mungkin kalau misalkan ada checklistnya atau ada angkanya atau ada ukuran, dalam tanda kutip ukuran yang jelas, yang objektif, kita jadi lebih bisa menilai gitu ya, apa yang sebenarnya sudah cukup bagus dan apa yang mungkin masih bisa kita lakukan lagi supaya mencapai gitu. Nah selain itu, Nan, ada nggak sih tips-tips atau practical skill atau pembelajaran apa yang bisa kita lakukan gitu ya, kalau memang ternyata ada imposter syndrome nih yang kita alami gitu. Coba buat kita tuh perlu untuk akhirnya melihat, membreakdown apa sih yang udah kita lakuin. Jadi kalau perlu kita pasang di meja kerja kita atau kita pasang di kamar kita, untuk akhirnya kita tuh harus melakukan apa sih. Misalnya ketika kita menjalani peran sebagai karyawan, kita tuh ini tuh kita harus ngelakuinnya kayak gimana. Dibikin checklist. Jadi benar-benar nyelesain, misalnya dalam minggu ini kita harus nyelesain 10 kerjaan. 1 ini, 2 ini, misalnya udah berhasil checklist. Ini berhasil checklist gitu. Jadi kita tuh juga akhirnya memantau upaya-upaya apa aja yang udah kita lakuin. Gitu. Jadi kita pun mencoba untuk mengapresiasi. Jadi belajar sih untuk akhirnya mengulang lagi ya, melihat kembali sebenarnya gimana sih kita udah menjalaninya dan mencoba mengapresiasi walaupun kecil. Misalnya kalau untuk peran sosial gitu kayak ibu, ayah gitu, itu misalnya bisa juga dengan akhirnya hari ini hal baik apa sih yang kita udah lakuin ke anak atau suami kita gitu, yang sebenarnya kita ternyata kadang kita nggak sadarin gitu. Jadi tadi ya sebenarnya soalnya kalau yang udah pernah aku coba kerjakan itu kan bikin checklist tadi itu emang sebenarnya kayak ticking off the box tuh ada kepuasan sendiri gitu sebenarnya ketika kita kayak udah berhasil nge-checklist dari breakdown, bahkan breakdownnya tuh kadang-kadang mesti sampai yang sedetail mungkin tuh.
step-step kecil yang Benar. yang bisa kita lakukan gitu. Karena sebenarnya selain mengurangi tadi mungkin kayak ekspektasi yang nggak jelas gitu ya, itu memberikan kita struktur juga sih sebenarnya ya. Iya. Buat kayak mengurangi mental load apa yang kita pikirin, terus juga ngebantu kita punya struktur sehari-hari tuh apa yang pengen kita capai sebenarnya gitu. Nah tapi pertanyaannya gini sih Nan, kalau kita terlalu kayak tadi tuh nyari hal-hal positif, nyari apresiasi untuk diri kita sendiri gitu ya, lebih ketakutnya atau pertanyaannya gitu ya, apakah nanti nggak akhirnya kita jadi terlalu lembek nih sama diri kita sendiri gitu ya. Maksudnya terlalu yang ya tadi balik lagi, mungkin karena ini ada sisi-sisi dari diriku yang kayak pengen bisa memaksimalkan, pengen bisa give the best, ya gitu loh. Apakah nggak kemudian kalau misalkan kita terlalu cari yang positifnya, apa nggak membuat kita jadi cepet puas gitu? Nah, sebenarnya dengan ticking the box tadi, itu kan sebenarnya untuk membantu akhirnya kita melihat ya, kita sudah melakukan apa sih. Tapi jangan lupa untuk akhirnya kita coba lihat, kita perlu improve apa ya, gitu. Secara, balik lagi secara objektif ya, kayak misalnya kita itu, memang kayaknya kita dapat input untuk lebih lancar kalau ngomong misalnya kayak gitu. Kita dapat input itu, kita coba untuk menindaklanjuti dong gitu. Berarti kita berusaha untuk akhirnya melihat lagi kira-kira kita gimana cara untuk meningkatkannya gitu. Jadi bukan cuma hanya melihat hal-hal positif terus menerus, tapi juga melihat dengan hal yang positif ini kita tuh mau naikin ke gimana sih gitu. Jadi sebenarnya yang membedakan sama lembek itu kan kayak jadi lembek itu kan benar-benar kita akhirnya ya udah segini cukup gitu. Nggak termotivasi tadi gitu misalkan. Nggak termotivasi tadi. Tapi kan ketika memang kita punya dorongannya, mungkin kita perlu set satu target yang kadang kalau di imposter syndrome targetnya tuh nggak realistis. Tapi kita tetap bisa kok nentuin target. Tapi misalnya kita lebih lihat lagi realistisnya gimana sih gitu. Nah itu kan sebenarnya kadang-kadang butuh ada orang yang menyadarkan juga kan ya. Dan karena tadi kayaknya kalau aku lihat dan bayangkan gitu ya, kayaknya nggak selalu juga nih orang-orang ini tuh sebenarnya sadar gitu bahwa sebenarnya dia punya si imposter syndrome itu gitu. Nah apa sih biasanya tanda-tanda umum yang bikin orang tuh bukan tanda-tanda umum maksudnya titik apa yang pada akhirnya akan membuat orang-orang ini merasa ada yang salah dengan diri mereka dan pada akhirnya mungkin butuh bantuan gitu mungkin. Titik apa? Kalau titik apa tuh mungkin yang tadi ya sebenarnya udah sempat ke-mention sedikit bahwa ketika mulai ada penurunan performa nih atau burnout. Iya, atau burnout gitu. Tapi kan ya otomatis kita nggak mau sampai situ ya. Tapi betul. Coba deh untuk kayak misalnya ketika kita merasa kok kayaknya aku tuh nggak gampang puas ya sama apa yang udah aku capai. Sampai di situ aja ketika udah mulai mempertanyakan itu, coba aja nggak apa-apa kok untuk sekali cek aja kayak ke psikolog gitu, diskusi kira-kira ini tuh kayak gimana situasinya sehingga misalnya dia dapat point of view baru atau sekedar misalnya nanya ke atasan atau teman, itu pun juga nggak apa-apa gitu untuk akhirnya confirm gue tuh ngerasa deh kalau misalnya kayaknya gue kurang ini kan nanti akan tervalidasi ya sama orang-orang terdekatnya bahwa enggak lo tuh udah oke banget kok, lo tuh ini gitu. Nah dengan kayak gitu mungkin sebenarnya jadi menyadarkan ya ternyata sebenarnya orang lain tuh punya pandangan kayak gini dan kayak ada gap nih antara apa yang gue lihat sama orang lain tuh lihat tentang gue gitu. Dan itu yang sebenarnya mungkin bisa jadi bahan juga untuk diskusi sama psikolog kalau memang ngerasa kayaknya gue udah butuh bantuan atau guidance lah ya, alat bantu tools untuk ya tadi mikir, berefleksi tadi gitu ya. Dan sebenarnya kayaknya kalau dibayangin ya harusnya sih cukup berasa ya, karena maksudnya memang kalau dibayangkan dan dirasakan sendiri gitu. Ada banget capeknya sebenarnya gitu buat orang-orang yang punya tuntutan begitu tinggi ke diri sendiri gitu. Kadang bahkan sebenarnya kalau kita cross check lagi ke teman-teman, ke atasan, ke pasangan, ke keluarga gitu, kadang sebenarnya tuntutan dari mereka nggak sebesar itu gitu. Nggak ada nih yang memberikan tuntutan kayak gitu. Dan sebenarnya ya mungkin jadinya dari diri dianya sendiri aja.
Dari Shannon nih, sebelum kita mengakhiri sesi, ada nggak sih kira-kira pesan-pesan atau apa ya, bahan refleksi mungkin untuk kawan awal, untuk teman-teman yang mungkin ngerasa punya imposter syndrome ini, atau mungkin ngerasa punya teman-teman, pasangan, saudara yang kayaknya nih punya loh si imposter syndrome ini gitu. Sebenarnya kalau kadang mungkin pengen ngingetin sih ke kawan awal juga gitu, kadang kita itu memberikan target tuh terlalu jahat dalam tanda kutip ke diri kita sendiri gitu. Jadi jangan lupa untuk akhirnya lihat lagi sebenarnya apakah kita sudah realistis, apakah kita tuh sudah cukup baik untuk menetapkan target ke diri kita, karena bagaimanapun kan sebenarnya ketika kita merasa kok kayaknya tuntutan dari lingkungan tuh tinggi banget gitu, melelahkan sekali gitu. Tapi sebenarnya jangan lupa bahwa kadang kita tuh juga mengambil peran untuk membuat diri kita tuh juga ngerasa lelah gitu. Jadi coba untuk akhirnya pelan-pelan melihat lagi, menurunkan lagi targetnya, merefleksikan kembali apakah sebenarnya masih realistis ya untuk akhirnya teman-teman tuh lakukan, kayak gitu sih. Oke, jadi tadi kuncinya adalah sebenarnya salah satu step yang bisa dilakukan itu juga adalah dengan melihat, memposisikan kita tuh sebagai orang lain ya, maksudnya gimana sih orang lain tuh ngelihat diri kita gitu ya. Oke, nah kawan awal mungkin menambahkan sedikit nih dari yang Shannon tadi sampaikan, selain beberapa tips atau saran yang Shannon sudah sampaikan dan reminder juga untuk teman-teman mengingat kembali jangan terlalu jahat sama diri sendiri gitu ya. Nah kebetulan awal dari mau mengadakan sebuah acara yang temanya adalah tentang self compassion atau bagaimana kita bisa memperlakukan diri kita sendiri dengan baik gitu ya. Nah, kegiatan yang ini nanti bukan cuma sekedar teoritis, jadi bukan cuma sekedar informasi umum, tapi juga ada prakteknya. Jadi teman-teman akan diajak sama psikolog untuk sama-sama bareng-bareng menilai kembali kualitas dirinya seperti apa, memandang diri sendiri itu seperti apa gitu ya. Dan juga ada kesempatan-kesempatan untuk bisa networking juga, ketemu dengan teman-teman yang mungkin punya keluhan yang sama atau punya permasalahan yang sama gitu ya. Jadi silakan kawan awal boleh pantau terus informasinya di Instagram kami di @awaldari.id untuk nanti informasi lebih lengkap mengenai acara ini gitu. Thank you banget Shannon untuk sharingnya di hari ini tentang imposter syndrome tadi, tentang self compassionnya juga. Semoga nanti banyak kawan awal yang terbantu atas sharing-sharing kita di hari ini gitu ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kawan awal. Bye-bye.